Tes suara saya kedengaran di sana Pak Aher dan ibu-ibu yang lain. Ya, bagus, bagus. Oke ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa nashkuruhu haqqa syukrihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin la yaumiddin amma ba'd. Faya ahbaballah wa ahbaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usi nafsi wa iyyakum bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnatan nabiyyi. Alhamdulillah, eh, pada hari ini yaitu tanggal 19 bulan Mei atau yang bertepatan dengan tanggal 2 bulan Zulhijjah. Dan Alhamdulillah tidak ada perbedaan di bulan ini. Insya Allah kita serentak ya, khususnya di negara kita, negara yang kita cintai ini serentak merayakan Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah, tepatnya tanggal 27 Mei. Alhamdulillah hari ini kita masih berikan Allah nikmat sehat, lahir batin, dan juga nikmat iman itu sendiri sehingga dari situ kita tergerak ya, baik fisik kita maupun apa namanya jasmani kita maupun rohani kita ya, untuk kemudian apa namanya hadir dalam sebuah majelis seperti ini itu sangat apa namanya disanjung-sanjung ya, bahkan oleh penduduk di langit itu sendiri. Bahkan itu eh, juga digambarkan kan dalam sebuah hadis yang apa namanya sengaja saya cantumkan di situ supaya supaya kita eh, senantiasa bersemangat, ternyata jalan untuk menuju surga itu banyak sekali ya, bahkan apa namanya melalui hadir di majelis-majelis ilmu baik secara online maupun offline di masjid, di musola, di tempat manapun itu majelis-majelis yang sungguh luar biasa. Maka ketika hadir saja salah satu bentuk yang bisa kita rasakan saat itu juga ya illa nazalat alaihimus sakinah itu sendiri. Nanti insya Allah di apa namanya apa di PowerPoint ya di layar itu sudah ada ya terkait hadis tersebut. Dan insya Allah hari ini kita akan mengkaji terkait syirik ya. Nah, tentu jangan disamakan ya syirik dalam bahasa Arab khususnya di Al-Quran atau di akidah Islamiyah dengan syirik dengan bahasa orang Jawa Baratan. Nah, biasanya ada syirik. Nah, itu berbeda, dua hal yang berbeda. Itu bisa dicek di KBBI ya. Nah, itu kalau sirik apa namanya logat atau gaya atau dialek bahasanya orang Jawa Kak kebaratan itu sirik berbeda dengan yang kita kaji hari ini. Syirik menghapus kemuliaan yang Allah berikan pada manusia. Sebenarnya materi ini itu cukup panjang ya. Ini sekaligus menjadi bahaya ya, bahaya daripada perbuatan ya atau tindakan syirik itu sendiri. Dan itu juga sebenarnya masuk subjudul juga ya. Tapi ternyata ini penting kita kaji, bahkan yang menjadi persoalan besar di negara kita ya sebenarnya syirik itu punya musuh yaitu namanya tauhid ya. Ya. Makanya ketika kita membaca ayat-ayat di Al-Quran, khususnya ketika kita cek ya misalkan dari segi apa namanya diturunkannya ayat itu sendiri ya. Kita tentu kenal dengan ayat makiyah, ayat madaniyah gitu ya. Kalau mungkin dulu termasuk saya korbannya ayat makiyah itu ayat yang turun di ya. Kalau madaniyah ayat yang turun di Madinah. Nah, ternyata para ulama
memberikan definisi yang jauh jauh lebih lengkap ya, dan mengakomodir terkait itu, yaitu ayat Nabi, yaitu ayat yang turun sebelum Nabi itu hijrah ke Madinah. Ya, jadi meskipun apa namanya ayat itu ya posisinya apa namanya turunnya itu tidak di Mekah, tapi kalau posisi Nabi itu belum hijrah ke Madinah maka masuk kategori dia. Pun juga demikian, kalau ayat Madaniyah itu ayat yang turun pasca Nabi hijrah, ya pasca Nabi hijrah, yaitu apa namanya ayat yang turun ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah. Meskipun ayatnya turunnya di Mekah, konteksnya di Mekah, tapi kalau posisi Nabi itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah, itu tergolong Madaniyah. Seperti salah satu ayat yang surat yang populer ya, Idza jaa nasrullahi wal fath. Peristiwa itu kan ada di Mekah, Fathu Mekah. Tapi masuk kategori Madaniyah. Karena apa? Posisi Nabi sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu panjang sekali. Makanya apa namanya kerangka dakwah Nabi pertama kali yang benar-benar ditekankan ketika apa namanya ayat-ayat yang posisinya atau masuk kategori makiyah ya, itu kan banyak ayat-ayat yang membahas tentang tauhid itu sendiri. Makanya kita tidak boleh anti sama pembahasan syirik-syirik, nanti pasti ada sentilan-sentilan. Nah, misalkan ya. Nah, dan insya Allah apa namanya yang kita bahas hari ini, yang kita rujuk pertama tentu Al-Quran ya, yang kedua hadis yang kuat ya, lalu yang ketiga kitab yang kita pakai apa namanya terkait tauhid ini ada dua. Kitab tauhid Syekh At-Tamimi dan juga satunya Al-Firqah An-Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah ya. Ada dua referensi. Barangkali apa namanya Bapak Ibu atau akhir nanti mau minta. Insya Allah kalau nggak salah ada filenya saya di flash disk kalau nggak salah. Jadi tadi dua apa namanya referensi kitab tauhid ya, Firqah An-Najiyah wa Tha'ifah Al-Mansurah. Lalu yang kedua kitab tauhidnya Tamimi ya, Syekh At-Tamimi. Itu yang kita pakai. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ya, supaya kita tidak terlalu tegang. Nah, itu ada eh, tentu kalau masalah-masalah hari ini yang kita lihat ya di negara kita ya, masalah ikhtilaf, perbedaan itu ya wajar. Yang tidak wajar itu ketika bagaimana kita menyikapi ya. Dan perbedaan itu sudah ada terjadi di eranya Nabi masih hidup, sudah ada perbedaan. Kalau mungkin kita dengar ada sebuah hadis terjemahnya, saya bacakan terjemahnya aja. Atau kalau teks Arabnya la yusolliyanna adul asro illa fi bani Quraidah. Jangan kamu sholat asar, jangan ada satupun kamu di antara kamu yang sholat asar kecuali sampai di perkampungannya Bani Quraidah. Itu ramai Bapak Ibu ya. Mungkin kalau hari ini, kalau dulu ada medsos, mungkin dulu itu ramai ya, pertarungan antara satu orang itu memahami secara tekstualis, satunya lagi memahami secara kontekstualis. Sahabat yang pertama itu tidak ada ya di itu ya. Nggak, memang nggak saya cantumkan. Ini sekedar info tambahan saja. Eh, Sahabat yang pertama itu mengatakan berarti kita sholat asarnya itu di perkampungan Bani Quraidah. Karena Nabi mengatakan jangan sholat asar kalau enggak di perkampungan Bani Quraidah. Satunya lagi sahabat mengatakan, loh enggak, itu justru majas atau kiasannya dari Nabi, bahwasanya kita itu harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat supaya sebelum asar dan kita itu masih bisa nutut waktu asaran di perkampungannya Bani Quraidah. Sehingga tanggapannya Nabi apa? Dua-duanya benar. Nah, cuma yang hari ini kita lihat mulai dari perbedaan Ramadan sampai kemudian kemarin kita dihebohkan oleh dam itu sendiri. Nah, itu kalau nanti kita bahas secara khusus itu nanti panjang ya. Itu tentu ada asbab-asbab, ada sabab, ada kronologi kenapa kok sampai kemudian ada dam itu yang dialihkan di dalam negeri, ada yang tetap di tanah haram itu sendiri. Itu tentu didasarkan atas argumen, baik argumen apa namanya data yang solid, data yang kuat, juga punya argumen yang kuat ya, sama-sama punya argumen yang kuat, tapi tanpa harus istilahnya eh, menepis atau bahkan saling mendiskreditkan satu golongan tertentu. Itu yang jadi permasalahan kan seperti itu ya. Ya memang di negara kita ini belum siap untuk berbeda masyarakatnya.
seperti itu. Karena perbedaan itu adalah rahmat ya. Di situ saya cantumkan sebuah hadis yang apa namanya, mungkin pernah kita mendengar ya. Biasanya kalau tidak salah Ustaz tadi Hidayat itu sering mengutip hadis ini. Ini Ya, hadisnya dari Imam Muslim ya. Dari Imam Muslim bahwasanya Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala." Tidaklah suatu kaum, suatu kelompok orang itu berkumpul di mana? Min fi baitin min buyutillah. Jadi dalam sebuah rumah-rumah Allah ya, yang aktivitasnya itu apa? Ya seluna kitabullah ya, membaca ya kitabullah, ayat-ayat Allah ya, wa yatadarasuna bainahum. Lalu kemudian apa? Saling mempelajarinya. Tentu yang dipelajari apa? Isinya. Ya, tentu yang dibaca juga isinya, bukan hanya secara bacaan tapi juga isinya. Illa nazalat alaihimus sakinah. Jadi fadilah atau keutamaan yang pertama dan pasti kita rasakan yaitu kita akan diberikan sebuah apa? Sakinah itu. Ini nanti turun juga dalam pembahasan kita ya. Nanti saya ambilkan contoh kenapa syirik itu bisa menghapus kemuliaan ya. Itu kita bisa mencontoh dari apa? Nenek moyang manusia itu sendiri, yaitu Nabi Adam ya. Sakinah ya. Yaitu apa? Ketenangan ya. Makanya banyak ya. Kita itu kadang-kadang seperti ini juga. Makanya ada hadis juga. Dan juga ayat Al-Quran yang juga menguatkan itu kan. Kalau ngaji lama-lama dengan nonton konser lama-lama, setannya itu banyak mana? Banyak ketika ngaji ya, baik ngaji online ataupun offline gitu, atau ikut kajian di masjid. Nah, belum ada 1 jam itu sudah bisa dipastikan mata itu kadang-kadang udah nggak kuat ya, membuka lagi ya. Maksudnya ngantuk gitu ya. Ya itu memang benar ya, karena ketika eh, terlalu panjang, terlalu lama, itu setan itu pasti mencari berbagai cara agar apa? Orang itu apa itu kalau bahasanya Al-Qur'an itu qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratal mustaqim ya. Kan berusaha supaya orang itu misalkan kalau ikut kajian kok nggak selesai-selesai ustadznya ini. Ngomong apa ustadznya ini? Ngantuk tadi nggak denger ya. Dan lain sebagainya. Beda halnya misalkan nonton konser, nonton debat pilpres kemarin tuh ya. Nah, itu kan awet itu kan. Nah, itu ya salah satu memang bukti nyata setan itu ada ya. Itu memang janjinya ketika apa? Mereka dikeluarkan dari surga, mereka tidak terima bahwasanya mereka tidak salah, akan mengganggu anak turun cucunya Adam dari depan, belakang, kanan, kiri, sehingga apa? Tidak ada satupun umatnya Nabi Adam, umat-umatnya apa namanya anak turun cucunya Adam itu yang benar-benar di garis lurus ya. Dan kalau udah lurus akan coba diganggu supaya tidak lurus. Itu janjinya setan itu ya. Lalu yang kedua, wa humur rahmah ya. Dan mereka akan dinaungi dengan rahmatnya Allah ya. Lalu yang ketiga, humul malaikah ya. Dan apa namanya Allah akan menyebut-nyebut orang yang sering hadir, orang yang hadir saja ya di sebuah majelis itu, yaitu apa? Sering sering disebut-sebut ya. Apa amalan si fulan dan si fulan kok sampai dimuliakan oleh Allah ya. Bahkan apa namanya? Wadzakarahumullahu fi man indah ya. Nah, sehingga para malaikat tanya ke apa amalan si fulanah ini. Ternyata apa? Apa namanya? Hadir di sebuah majelis ilmu itu sendiri. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, dimanapun kita ada, jangan sampai kita kemudian menutup diri untuk terus memperbaharui kualitas pengetahuan, kualitas keilmuan kita, khususnya Islam itu sendiri. Karena apa namanya ini akan menjadikan kita bukan hanya tahu kemudian bukan hanya dari tidak tahu menjadi tahu, tapi ketika kita sudah tahu sudah paham kita mengamalkan berdasarkan ilmu juga ya, mengamalkan berdasarkan ilmu ya. Makanya sesuatu kalau tidak berdasarkan ilmu, nah itu kan akan berbahaya ya. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, kembali ke pembahasan kita, yaitu apa namanya syirik menghapus kemuliaan yang Allah berikan pada manusia ya. Jadi persoalan besar umat hari ini ya, termasuk di negara yang kita cintai ini, mulai dari
pemerintahan yang paling atas sampai struktur pemerintahan yang paling terkecil, unit terkecil yaitu keluarga ya. Sebenarnya apa namanya bukan hanya masalah krisis ekonomi ya, krisis pendidikan ya, atau jabatan dan lain sebagainya. Jadi akar masalahnya itu satu sebenarnya. Bagaimana manusia itu memahami dan menerjemahkan kalimat La ilaha Ya, illallah dalam segala aktivitasnya. Ya, dalam segala aktivitasnya, mulai dari pekerjaan, mulai dari apa namanya, menjadi seseorang yang aktif di apa namanya, sebuah pemerintahan dan lain sebagainya. Ya, jadi problemnya satu, bagaimana manusia itu memahami dan menerjemahkan la ilaha illallah, kalimat tauhid itu sendiri. Ya. Bukan hanya tahu la ilaha illallah itu kalimat tauhid, artinya tidak ada Tuhan selain Allah. Kan anak SD pun paham itu artinya. Ya, tapi makna yang terpenting ini makna bagaimana orang itu dalam segala apa namanya kehidupannya, aktivitas kehidupannya itu benar-benar mengaplikasikan kalimat la ilaha illallah. Ya, makanya hari ini banyak ya orang yang mengucapkan kalimat tauhid ya la ilaha illallah, tapi apa orientasi hidupnya itu masih bersandar bukan kepada Allah. Ya, justru apa hatinya itu lebih takut, mohon maaf ya, kehilangan jabatan ya, kehilangan materi ya, kehilangan apa popularitas atau pujian manusia atau bahkan kenyamanan kenyamanan dunia yang lainnya daripada kehilangan ridhonya Allah ya. Padahal sejatinya apa? Tauhid itu bukan hanya diucapkan secara lisan saja, bukan hanya by lisan saja. Tapi harus apa? Harus mengatur manusia itu bagaimana cara berpikirnya, ya, cara bekerjanya, cara mengambil keputusan, ya, bahkan cara memandang sebuah kehidupan itu sendiri. Maka karena itu tauhid itu sangat mempengaruhi eh, motivasi hidup manusia itu sendiri sebenarnya. Orang yang benar tauhidnya akan sadar bahwasanya hidup yang dijalani saat ini bukan hanya mencari penilaian manusia saja, tetapi apa? Untuk menjalankan perintahnya Allah dan menjauhi larangannya. Ia bekerja, belajar, ya, berbisnis, ya, dagang, ya, menjadi kepala keluarga, semuanya itu lillah karena Allah. Itulah sebabnya mengapa Allah memberi motivasi yang begitu besar kepada orang beriman itu dalam Quran surat Ali Imran ya ayat 139 ya wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mukminin ya wala tahinu janganlah kamu merasa lemah wala tahzanu jangan pula kamu merasa bersedih hati wa antumul a'launa padahal kamu itu paling tinggi paling mulia derajatnya ya in kuntum mukminin. Nah, ini jika kamu termasuk orang-orang yang mukmin. Karena nanti manusia dengan sebab beberapa perilakunya menjadi apa? Hilang kemuliaannya. Nah, termasuk yang kita bahas hari ini yaitu gara-gara syirik itu sendiri. Ya. Jadi melalui ayat ini kita diajarkan bahwasanya apa? Kemuliaan manusia itu bukan terletak pada banyaknya apa? Materi yang dimiliki, banyaknya harta yang dimiliki atau apa seberapa populer orang itu enggak atau kedudukannya seperti apa tingginya enggak tapi apa kemuliaannya itu terletak pada keimanan atau tauhidnya itu sendiri selama hatinya masih terhubung dengan Allah ya orang yang mukmin tidak boleh merasa kalah oleh yang namanya keadaan ya orang yang bertauhid akan tetap kuat walaupun hidupnya itu sederhana tidak lebih ya sebaliknya orang yang jauh dari tauhid ya, ya bisa jadi hancur, bisa jadi kehilangan kemuliaannya ya hanya satu sebab ya karena kehilangan dunia meskipun itu sedikit tadi ya. Maka Nabi itu pernah memperingatkan ya pada manusia agar apa? Jangan sampai menjadi budak dunia ya. Makanya di dalam hadisnya uh, Al-Bukhari ya, itu Nabi kan pernah mengatakan seperti ini. Nabi pernah bersabda, Ta'isa abdud dinar wa abdud darohim wa abdul khamisoh in u'tiya rodiya wa illam yu'to
sakhito. Celakalah orang-orang yang menjadi hamba, ya, menjadi abdun, ya, daripada dinar itu sendiri, ya, yaitu apa? Dinar, ya, materi itu sendiri. Wa abdul khomisoh, ya, hamba dirham, wa abdul khomisoh, dan hamba pakaian-pakaian yang indah, ya. In dia radhiya, jika dia diberi, dia rela, senang, ya. Tapi dalam kondisi yang lain, wa illam yuk tasakhitok, ya. Namun ia jika tidak diberi, ia menjadi sangat murka. Maka hadis ini menjadi sangat relevan, ya, dengan kehidupan hari ini. Banyak manusia terlihat merdeka, ya, tapi sebenarnya diperbudak oleh dunianya. Mood hidupnya itu ditentukan oleh uang, ya. Semangat ibadahnya naik turun karena materi, ya. Bahkan mohon maaf, ya, harga dirinya itu diukur dari kendaraan, ya, rumahnya, jabatannya, saldo di rekeningnya, ya. Kalau ia diberi, ia senang, ya. Dan merasa Allah ternyata sayang kepadanya. Tapi dalam kondisi yang berbeda, ketika diuji dengan, bahkan itu kalau kata di Al-Quran itu tidak dihilangkan rezekinya, cuma di apa namanya, disempitkan rezekinya. Rezekinya dikurangi sedikit, ya, atau istilahnya dibatasi kalau dalam bahasa Al-Quran, ya. Itu dia sudah merasa paling hina, paling kecewa atas segala yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Padahal cara berpikir seperti itu, rangka berpikir yang seperti itu ditegur oleh Al-Quran, ya. Quran surat Al-Fajr, insya Allah mungkin di sini sudah pada banyak yang hafal, ya. Al-Fajr ayat 15-16 itu halaman sebelah kanan, ya. Ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, ya. Manusia itu apabila Tuhannya Allah itu menguji dengan memuliakannya dan memberinya sebuah kenikmatan, ya, mulai dari apapun yang diinginkan selalu keturutan semuanya dan lain sebagainya, kelebihan materi, ke bisnisnya, apa namanya, sukses semuanya, bahkan menggurita, ya, dan itu bisa dijalankan dengan mudah, ya. Fayaqulu Rabbi Akraman, dia mengatakan itu Tuhanku, tandanya sudah memuliakanku, ya. Tapi dalam kondisi yang berbeda, wa amma idama batalahu faqadaro alaihi rizqo, padahal masih dibatasi rezekinya. Fayaqulu Rabbi Ahnan, Tuhan sudah menghinakan. Nah, ini menunjukkan apa? Bahwa ukuran mulianya seseorang manusia itu seringkali salah. Kita terlalu mudah menilai suksesnya itu dengan yang namanya materi. Padahal belum tentu orang yang kaya itu dimuliakan oleh Allah, ya. Dan juga belum tentu juga orang yang diuji itu orang yang dihinakan oleh Allah. Bisa jadi apa? Kekayaan adalah ujian, ya. Kesempitan itu juga ujian. Maka tauhid di sini mengajarkan bahwa apa namanya, orientasi hidup seorang hamba itu bukan dunia, tetapi apa? Penghambaan kepada Allah. Sebab apa? Tujuan penciptaan manusia ketika ia diciptakan lahir di muka bumi ini sengaja disetting oleh Allah untuk apa? Beribadah kepada Allah. Itu Quran surat Ad-Dariyat juz 27 itu. Juz 27 halaman kedua, halaman sebelah kanan ayatnya di atas, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa Iya. liya'budun. Tidakkah aku menciptakan jin termasuk juga manusia? Fa illa liya'budun, ya. Maksudnya itu untuk beribadah padaku, ya. Itu haknya hamba kepada Allah itu, ya. Artinya apa? Seluruh hidup kita itu harusnya apa? Kembali kepada Allah, ya. Berumah tangga, ya, lillah bukan linnas. Menempuh pendidikan pun juga sama untuk Allah, lillah. Berdakwah pun juga untuk Allah. Mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarga, ya, anak yang masih kecil atau merawat orang tua yang sudah tua renta, ya, atau mungkin misalkan masih bujang, ya, masih masih apa namanya, belum memiliki tanggungan keluarga, tapi dia apa namanya, eh, memenuhi kebutuhan dirinya agar tidak menjadi orang yang meminta-minta. Itu kalau dalam hadis di Riyadhus Shalihin kan setara dengan orang yang sedang berjihad, ya. Ya. Maka bahkan dalam kondisi saat diuji pun itu juga tetap bersama Allah itu sendiri. Makanya eh, orang-orang yang menjaga iman serta konsisten istiqomah dalam amal soleh
itulah manusia yang terbaik di sisi Allah. Maka dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 7 dan 8 itu berurutan ya. Allah menjelaskan bahwa mereka itu adalah sebaik-baik makhluk khairul bariyah dan akan mendapatkan balasan berupa apa? Surga kelak di akhirat ya. Keridhaan Allah serta kebahagiaan yang sebahagia bahagianya itu kebahagiaan yang badi itu innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya Bariya. orang-orang yang ada keimanan dalam hatinya ya dan mengerjakan amal soleh ulaika hum khairul bariyah. Mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jazaohum inda rabbihim ila akhirih. Itu balasan orang-orang yang menjaga keimanannya serta istiqomah dalam beramal soleh. Itulah oleh Allah disebut orang manusia yang terbaik ya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah ya, makanya kemuliaan manusia itu sebenarnya sudah tercermin sejak dia pertama kali diciptakan oleh Allah itu sendiri ya. Kemuliaan manusia sebenarnya sudah Allah tetapkan sejak awal penciptaan ya. Dan Allah tidak menciptakan manusia sebagai makhluk yang hina hendak ya. Bahkan dalam Quran surat yang lain, surat At-Tin itu ya, sanit takwim ya sebaik-baik bentuk ya. Makanya dalam Quran surat Al-Isra ya. Surat Al-Isra itu surat ke berapa? 17 ya. Ayatnya ayat 70. Kalau tidak salah ini Mas juz 15 ya. Walaqad karramna bani Adam ya, sungguh kata Allah, kami ya telah memuliakan karomna ya, memuliakan bani Adam ya, anak turun cucunya Adam termasuk kita hari ini. Wa hamalnahum fil barri wal bahr ya. Dan kami angkat mereka di darat dan di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat. Dan kami anugerahkan pula kata Allah kepada mereka itu apa? Warazaqnahum minat thayyibat. Rezeki yang baik-baik ya. Fafaddalnahum ya. Dan kami lebihkan mereka yaitu Bani Adam itu ala katsirim mimman khalaqna tafdila. Di atas banyak makhluk yang Allah ciptakan, manusia itu paling terbaik ya. Dimuliakan oleh Allah ya dengan kelebihan-kelebihan yang sempurna. Makanya ketika istilahnya apa kalau dalam bahasa kita itu Allah itu memberikan informasi ke penduduk langit bahwasanya akan menciptakan ya seorang khalifah di muka bumi ini. Yang pertama kali protes siapa? Malaikat ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Bukan protes sebenarnya. Istilahnya eh, apa? Mempertanyakan. Bertanya, mempertanyakan. Istilahnya kritis ya. Ya. Lebih kritis ya. Itu malaikat. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima ya. Apakah engkau akan menciptakan seseorang di muka bumi ini, makhluk di muka bumi ini yang sering apa? Berbuat kerusakan, saling menumpahkan darah ya. Qalu nahnu manusia, qalu nusabbihu apa Biham. itu? Bihamdika wa nuqaddis. Bukankah apa? Kami ini termasuk makhluk yang Selalu istilahnya menyebut. istilahnya selalu ingat Allah ya, istilahnya paling dijamin kesuciannya ketimbang manusia yang belum pasti itu sendiri. Makanya kemudian singkat cerita kalau kita lihat di situ ayat urutan ayatnya sehingga Allah memuliakan makhluk yang akan muncul di muka bumi itu lalu kemudian Allah memerintahkan untuk sujud berupa penghormatan bukan sujud seperti beribadah ya. Karena tidak mungkin Allah menyuruh makhluknya untuk berbuat syirik ya menyembah sesama makhluk ya. Maksudnya sujud yang berupa sujud penghormatan ya bukan sujud seperti ketika sujud sholat ya. Ya, dan singkat cerita di situ apa? Ternyata ada satu makhluk yang sangat luar biasa yaitu iblis yang tidak mau tunduk patuh sama perintahnya Allah itu sendiri. Artinya apa dari sini ya? Dari ayat 70 tadi Al-Isra ya. Sejak lahir manusia itu membawa yang namanya kemuliaan. Dia diberi akal ya, diberi hati nurani ya, kemampuan berpikir yang logis ya, kemampuan memilih ya, dan berbagai nikmat yang diberikan kepada banyak makhluk lain. Karena itu pada dasarnya manusia bukan makhluk yang rendahan, bukan makhluk yang hina. Nah, akan tetapi tadi ada perilaku atau perbuatan yang membuat manusia itu jatuh hina, ya, bukan fisiknya, bukan hartanya, bukan status sosialnya, bukan. Tapi apa? Ketika ia meninggalkan tujuan utama
penciptaannya. Nah, inilah masalah terbesar manusia hari ini, ya. Allah sudah memuliakan manusia, tetapi banyak manusia itu justru merendahkan dirinya sendiri. Misalkan ya, ya dengan iming-iming harta dan lain sebagainya. Yaitu salah satunya apa ya? Merendahkan dirinya dengan syirik, ya. Syirik itu apa? Tidak memberikan haknya Allah untuk disembah. Padahal penciptaan manusia itu apa? Illa liya'budun. Ya. Karena itu Allah memanggil manusia ya. Dalam redaksi yang umum itu ya. Di surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 21 ya. Surat Al-Baqarah ayat 21. Ini halamannya halaman keberapa ini? Halaman kelima mungkin ya. Atau ketiga ya. Satu, dua, tiga. Halaman sebelah kiri. Nah. Ya ayuhan nas ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum allakum tattaqun. Wahai manusia, nggak disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Ini ayat-ayat makiyah ini ya untuk membenahi kondisi masyarakat pada saat itu. Makanya kata kalau kita melihat ya dinamakan zaman jahiliyah. Jahiliyah itu yang kita pahami sekarang itu hingga saat itu apa ya? Kan orang bodoh nggak tahu apa namanya, nggak pernah menempuh pendidikan, nggak pernah istilahnya ngerti hitung-hitungan dan lain sebagainya. Bukan. Bahkan dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh orang mana itu ya, orang Jerman atau kalau nggak orang Prancis ya, sebuah artikel jurnal berbahasa Inggris itu ya. Bahkan disebut orang jahiliyah sebenarnya jahiliyah secara akademis tidak. Bahkan dalam informasi itu pada saat itu, di zaman-zaman seperti itu, malah penduduk Arab itu mencapai apa namanya titik puncak keemasannya, yaitu banyak orang-orang yang ahli dalam kebahasaan itu sendiri. Makanya Al-Quran itu turun di tengah-tengah mereka, sesuai dengan tantangan zaman saat itu ya. Makanya Nabi Musa kan juga sama itu, tidak diturunkan Al-Quran saat itu. Tapi yang diturunkan itu apa? Salah satunya tongkat itu. Karena musimnya musim sihir waktu itu ya Nabi Musa. Kan seperti itu. Makanya apa namanya di situ ya ayuhan nas untuk membenahi kondisi masyarakat yang saat itu dibilang masyarakat jahiliyah. Bukan jahiliyah literasinya tidak. Tapi apa? Sistemnya. Sistemnya sudah rusak, tidak karu-karuan. Maka oleh Nabi yang pertama kali dibenerin apa? Tauhidnya. Ya, supaya kemudian apa menjauhi perkara-perkara yang syirik itu sendiri ya. Makanya di ayat itu Allah tidak hanya memanggil orang yang beriman ya. Di situ menggunakan apa? Anas ya. Wahai manusia ya. Artinya apa? Seruan ini mencakup semua orang, orang yang taat, orang yang lalai ya, orang yang beriman ya. Supaya apa tetap dalam keberimanannya ya. Bahkan orang yang eh, masih jauh dari Allah sekalipun. Makanya ayat ini memanggil dari ayat-ayat sebelumnya ya, orang yang beriman, orang yang munafik ya, orang yang kafir ya, dan lain sebagainya. Sehingga apa Allah memanggil di situ ya ayuhan nas, wahai manusia. Oh, butuh ya. Makanya ini juga menunjukkan apa? Bentuk kasih sayangnya Allah ya. Allah tidak langsung menghancurkan, mengadab manusia ketika dia bermaksiat, berbuat dosa, berbuat syirik. Tapi Allah masih memanggil lagi, mengajak lagi, ya, membuka pintu taubat lagi, pintu kembali lagi. Seperti orang tua yang istilahnya apa, negur anaknya ya, atau marah-mari anaknya. Karena dia sayang orang tuanya, bukan karena apa, benci atau jengkel sama anaknya, enggak. Kenapa? Karena orang tua sayang, makanya orang tua itu marahi anak tersebut. Ya, misalkan marahin apa? Jangan main ke sana karena di sana itu banyak penculikan sekarang ya. Nah, itu tanda orang tua itu marahnya marah sayang ya. Menegurnya dengan cara yang seperti itu bukan karena benci atau marah semata. Dan maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah dalam tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir kalau tidak salah ya. Di situ ada ya ayyuha, ya ada huruf ya ya. Itu dalam bahasa Arab itu huruf nida, huruf panggilan ya. Sifatnya itu umum ya. Sifatnya itu umum. Baik untuk orang yang ada di depan mata atau orang yang dekat ataupun orang yang jauh ya. Orang yang jauh ya. Makanya di situ juga ada ayyuha. Ada ya, ada ayyuha. Kalau ayyuha, kalau iya tadi huruf panggilan ya, harfun nida ya. Kalau ayyuha itu penegasannya ya, memberikan penegasan atau perhatian khusus ya kepada orang yang diseru, yaitu siapa? Nas tadi ya, manusia tadi ya. Maka
Maka kalau kita lihat di situ, Anas di situ siapa saja, ya. Makanya tafsirnya Imam Al-Qurtubi ada dua pendapat. Pendapat pertama itu menyebut bahwasanya Anas di situ maksudnya orang-orang kafir saja, orang-orang musyrik saja yang tidak menyembah Allah, yang berbuat syirik kepada Allah. Ya, itu yang dikatakan di ayat 23-nya wa in kuntum fi raib, ya. Mimma nazzalna ala abdina ila akhirih. Ada juga pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang paling kuat dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, bahwa ini seruannya sifatnya umum, ya, universal untuk semua manusia, ya. Bagi orang beriman seruan ini maknanya apa? Ajakan untuk terus istiqomah, ya, dalam beribadah, ya. Sedangkan orang kafir, orang munafik, orang syirik, ya, orang musyrik, ya. Seruan ini apa? Untuk mengandung sebuah ajakan untuk memulai beribadah, ya, untuk apa? Beribadah agama tauhid itu sendiri, ya, mentauhidkan Allah, ya. Maka eh, dalam ayat itu pula, ya, dalam ayat itu pula ada seruan tauhid itu sendiri. Ya ayuhan nas u'budu, ya, rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Makanya tujuan utama dari seruan ini itu apa? Mengajak manusia meninggalkan segala macam bentuk syirik, ya. Baik asyirkul asghar, syirik kecil, ya. Syirik kecil itu salah salah satu contohnya apa? Riya itu sendiri. Maupun asyirkul akbar atau syirik yang besar, ya. Ya, dan dua-duanya ini berdosa. Walah kecil. Nah, ini kan dosanya mungkin sedikit. Enggak. Dua-duanya dosa. Ya. Asyirkul asghar dan asyirkul, ya, dan beribadah semata-mata hanya kepada Allah. Makanya lanjutan ayatnya ini menegaskan fala taj'alu lillah dan wa antum lamun. Maka janganlah kamu menyekutukan Allah. Janganlah kamu menjadikan Allah itu sekutu-sekutu. Janganlah kamu itu berpaling, janganlah kamu itu menjadi musyrik, menjadi syirik, ya. Ya, padahal kamu itu orang yang lamun, orang yang mengetahui. Makanya panggilan ini panggilan ajakan menuju apa? Risalah tauhid, ya, yaitu memurnikan ibadah hanya kepada Allah, ya. Maka di situ kan apa namanya? Makanya Imam Al-Qurtubi kalau di layar itu, ya, saya tambahkan itu, ya. Imam Al-Qurtubi itu menjelaskan bahwasanya ibadah di sini konteksnya apa? Ada dua dimensi. Pertama, mengesahkan Tuhan, yaitu mengesahkan Allah, ya, tauhid itu sendiri. Lalu yang kedua apa? Berpegang teguh kepada syariatnya itu sendiri. Karena apa namanya? Asal kata dari abdun, ya. Kan asal katanya dari abdun, ya. Oh, butuh, ya. Itu kata fiil amr, ya, kata perintah, ya. Saya dari abdun, ya. Abdun itu apa maknanya? Tadzallul, yaitu ketundukan, ya, dan al ibadah, yaitu penghambaan. Itu dijelaskan dalam kamus al mufrad dan fi ghoraibil Quran seperti itu, ya. Artinya apa? Keduanya itu menunjukkan puncak tunduk patuh secara totalitas yang hanya layak diberikan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, sehingga di ayat setelahnya Al-Baqarah ayat berapa itu? 22, ya. Allah mengingatkan alasan, ya, kenapa manusia itu harus mentauhidkan Allah, harus menyembah Allah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama' ima'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Itu alasnya di situ. Artinya apa? Semua fasilitas hidup itu datangnya dari Allah, atas karunia Allah. Mulai dari rumah yang kita huni, udara yang kita hirup secara gratis itu, ya. Bahkan kalau kita di rumah sakit pun itu bayar, ya. Makanan yang kita makan, ya. Nah, itu semuanya dari Allah, ya. Maka sangat tidak pantas ketika apa? Ada manusia menikmati semua anugerah nikmatnya Allah, tapi justru apa? Buat syirik atau menyekutukan Allah atau menjadikan Allah itu apa? Sebagai sekutu-sekutu, ya, Anda dan, ya. Karena itu apa ayat tadi ditutup dengan statement yang begitu tegas, begitu keras, ya. Fala taj'alu lillah, ya. Janganlah kamu apa? Mengada-ngadakan sekutu-sekutu, ya, bagi Allah. Padahal kamu itu apa? Tahu sebenarnya padahal itu enggak sesuai fitrah, ya. Karena fitrahnya manusia, ya, itu beragama yang hanif, ya. Itu kan dijelaskan, ya. Ma min mauludin atau dalam riwayat lain kullu mauludin illa yuladu alal fitrah. Meskipun mohon maaf orang tuanya
istilahnya Iya. kecelakaan ya, hasil hubungan kecelakaan. Tidak ada istilah anak yang haram, tidak ada. Mungkin ada itu hanya di TV ya, anak haram itu. Tidak ada. Anak haram di Islam itu tidak ada. Ya, semuanya lahir dalam keadaan fitrah. Fitrahnya apa? Beragama yang hanif, yaitu apa? Mengesahkan Tuhan ya. Makanya kalau hari ini ada orang yang tidak mengesahkan Tuhannya, nah itu berarti dia keluar dari agama yang hanif itu sendiri, yaitu agama Islam itu sendiri. Inilah inti sebenarnya dakwah seluruh nabi, yaitu apa? Mentauhidkan Allah ya, mengesahkan Allah dalam ibadah dan tidak menjadikan sekutu ya dengan apapun ya, dengan makhluk ya. Hanya syirik di sini kalau kita pahami ya, kan hanya menyembah berhala saja. Mungkin dulu ketika kita belajar ya, atau mungkin ketika kita kecil dulu, ketika SD dulu, ya syirik menyembah berhala, ada berhalanya, orang-orang menyembah berhala, menyembah patung dan lain sebagainya. Bukan hanya itu saja. Tapi syirik itu juga terjadi ketika apa? Hati itu lebih takut kepada makhluk daripada Allah. Ya. Hati lebih berharap kepada manusia daripada kepada Allah. Oh, Atau merasa ada sesuatu yang lebih ditaati daripada perintahnya Allah, daripada syariat. Ada sesuatu hal yang lain. Dan manusia itu tahu bahwa apa? Yang memberi hidup adalah Allah. Yang memberi rezeki adalah Allah. Yang menciptakan alam semesta itu juga Allah. Makanya aneh juga ketika ada manusia masih mencari anda dan tandingan-tandingan di Allah itu sendiri. Makanya Nabi itu pernah bersabda seperti ini. Ketika uh, beliau ditanya dosa terbesar, yaitu ada salah seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, ayyudzunubi a'dzam. Ya, dosa yang modelnya seperti apa yang masuk kategori yang a'dzam itu ya paling besar ya. Kalau kabir kan besar, kalau akbar berarti maha besar, paling besar ya. A'dzam juga sama. Jadi paling besar ya. Yaitu kata Nabi apa? Qala anta ja'ala lillahi niddan. Nah, supaya anda dan itu bentuk jamak ya. Kalau bentuk tunggalnya mufradnya niddan. Anta ja'ala lillahi niddan. Dosa yang paling besar ya apa? Engkau menjadikan tandingan bagi oh, ya, wahwa khalaqaka. Padahal dia itu yang menciptakan kamu. Ya. Makanya dosa terbesar itu bukan hanya maksiat biasa, tapi apa ketika manusia merusak hubungannya dengan Allah itu sendiri, yaitu apa? Tauhid itu sendiri. Makanya dalam redaksi hadis yang lain itu Nabi juga bersabda, apakah engkau itu tahu hak Allah atas hamba-hambanya atau dari mahakullahi ala ibadi? Yaitu apa? Ayyak buduhu la yushriku bihi syai'an. Nah, itu ya. Bahwa mereka menyembah Allah ya dan tidak berbuat syirik dengan sesuatu apapun ya. Maka kemuliaan manusia ya sebenarnya terletak pada apa? Sejauh mana ia tunduk kepada Allah itu sendiri, tunduk pada hukum-hukum Allah itu sendiri. Ya, semakin dekat seseorang itu apa namanya pada tauhid ya, maka semakin mulia dirinya. Kondisi yang kebalikannya pun juga demikian. Ketika manusia berpaling dari Allah, tenggelam dalam kesyirikan, hawa nafsu, kesombongan ya termasuk ya. Saat itulah secara tidak langsung dirinya sendiri yang menjatuhkan, menghapuskan kemuliaan yang sudah Allah berikan sejak lahir. Makanya di situ saya cantumkan enggak ya. Ada sebuah hadis yang menyebutkan ada tiga perkara yang membinasakan seseorang gitu ya. iya ini. Salasun muhlikat ya. Salah satu apa ada tiga perkara yang membinasakan. Hadisnya panjang. Itu saya potong ya. Fa'ammal muhlikat, adapun yang membinasakan adalah yang pertama apa? Fasyuhun mupo' ya. Sifat kikir yang selalu ya ditaati terus ya. Bahwa bahwa wahawan ya. Wahawan muttabang ya. Dan hawa nafsu yang terus diikuti. Tidak ada habisnya ini. Wa'ijabul mar'i binafsihi. Dan kekaguman ya, kabur ya. Dan ujub gitu ya kekaguman seseorang terhadap apa dirinya sendiri. Maka ini sebagai autokritik bagi kita masing-masing di antara kita ya, tiga perkara ini hendaknya terus kita periksa ya, terus kita diagnosa apakah tiga perkara ini ada dalam diri kita. Makanya itu kita diingatkan oleh Allah. Quran surat Al-Jathiyah ya, surat ke-45 ayat 23. Afaro'aita manittakhadha ilahahu hawa.
Ya. Tahukah kamu, wahai Nabi Muhammad, ittakhadha ilahahu hawa. Man ittakhadha ilahahu hawa. Ya. Orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Nah, ini kan ya, hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhannya. Terus diikuti. Wa adallahullahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa. Dan dibiarkan sesat oleh Allah dengan pengetahuannya. Ya, Allah mengunci apa? Sam'ihi apa pendengarannya, ya. Wa qalbihi, ya. Masuk juga hatinya, ya. Maka tidak ada orang yang mampu memberinya petunjuk lagi setelah Allah itu membiarkannya terus sesat. Ya. Makanya ditutup di ayat itu seperti ini. Afala tatadakkarun, ya. Afala tatadakkarun. Apakah manusia kamu itu tidak mengambil pelajaran ibrat itu sendiri? Maka di sini kita bisa menarik di sini. Seberapa besar sebenarnya syirik itu bisa merendahkan manusia itu sendiri. Bisa menghilangkan kemuliaan manusia itu sendiri. Seberapa besar pengaruhnya. Nah, gitu ya. Nah, syirik itu kalau kita pahami bukan hanya, nah syirik itu dosa besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Memang iya. Ya. Bukan hanya itu saja tapi secara bersamaan ya, perbuatan syirik itu menyebabkan kerusakan dan bahaya yang begitu besar, ya. Baik dalam kehidupan pribadi atau individunya orang itu maupun masyarakatnya. Di antara dalam kitab yang di apa namanya dijelaskan tadi ya, Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah, ya. Salah satunya mau saya cantumkan semuanya, kok sepertinya panjang sekali, ya. Ini satu saja sudah jabarkan sangat panjang sekali. Yaitu apa? Syirik itu adalah sesuatu yang bisa menjatuhkan manusia dari kemuliaannya. Ini salah satu bahayanya. Ya, jadi judul yang dicantumkan itu sekaligus menjadi bahaya daripada kesyirikan itu sendiri. Bisa menjatuhkan manusia dari kemuliaannya. Padahal Allah sudah memberinya sejak lahir. Tapi kemudian ia nodai atas perbuatan tindakan syirik sehingga kemuliaannya hilang atas perilakunya sendiri tadi. Ya. Makanya Allah menciptakan manusia dengan derajat yang sangat tinggi. Tadi walaqad karramna bani Adam tadi ya, yang disebutkan tadi surat Al-Isra ya. Manusia salah satunya juga apa? Dijadikan apa? Khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi ini ya, diberikan akal, diberikan ilmu ya, dan dimuliakan di atas banyak makhluk yang sudah diciptakan Allah ya. Maka seharusnya apa, manusia itu harus tunduk kepada Allah, bukan kepada sesama makhluk ya. Namun ketika tadi manusia berbuat kesyirikan, ya, secara bersamaan ia akan kehilangan kemuliaannya. Atau ketika orang itu, manusia itu menyekutukan Allah, ia justru merendahkan dirinya sendiri, ya. Makanya makhluk ya, manusia ya khususnya ya, yang seharusnya berada apa namanya makhluk ciptaan Allah ya, yang seharusnya berada di bawah manusia itu kadang-kadang malah diangkat menjadi sesuatu yang ditakuti, ya, dipuja, ya, apalagi dimintai pertolongan, bahkan apa, disembah ya. Itu kita bisa melihat ya, dari bagaimana kesyirikan itu membuat manusia kehilangan kemuliaannya. Ya, ada manusia sujud kepada patung, ada ya, ada manusia menyembah hewan ya, termasuk apa, coba kita bisa melihat di India itu ya, atau orang-orang yang menyembah apa, sapi itu sendiri ya. Hewan atau sapi itu ciptakan untuk sejatinya untuk apa, bantu manusia, bukan untuk apa, disembah. Makanya sampai hari ini banyak orang di India bahkan jutaan itu ya menyembah menyembah sapi ya, padahal sapi itu apa, sapi itu ya makan ya, sapi itu ya bisa sakit, sapi itu juga bisa mati seperti makhluk biasa ya. Makanya yang menjadi sangat menyedihkan ya, sebagian orang yang mungkin mengaku apa namanya muslim ya, tetapi masih menggantungkan harapan kepada salah satunya apa, ya, penghuni kubur tadi. Nanti ada penjelasan juga ya. Nah, ya, mereka datang apa, ke makam leluhur ya, istilahnya kalau orang Jawa itu apa, yang bau rekso itu apa, Eh, yang buka lahan pertama kali gitu ya. Biasanya kalau di Jawa itu ada pohon beringin yang besar gitu ya. Ya, ke makam-makam leluhur untuk minta rezeki ya, nyari jodoh ya, pengen selamat, pengen dagangannya laris dan lain sebagainya. Ya, padahal orang yang sudah meninggal itu juga sama-sama hamba, sama-sama makhluk ya. Mereka tidak mampu memberikan manfaat
bahkan untuk dirinya sendiri. Justru mereka lah yang apa? Yang butuh doa dari orang-orang yang masih diberikan kehidupan seperti kita itu ya. Makanya Allah itu menjelaskan dalam Quran surat apa? An-Nahl ya. An-Nahl surat ke-16 ya. Hmm. Itu ayatnya berapa ya? 20 ya. Walladzina yad'una min dunihi la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun amwatun ghairu ahya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'ats. Berhala, patung-patung yang mereka seru selain Allah ya, tidak dapat menciptakan sesuatu apapun ya. Bahkan apa? Berhala-berhala itu diciptakan oleh manusia ya. Amwatun ghairu ahya. Berhala-berhala itu benda mati, tidak hidup ya. Ya. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka atau penyembahnya itu dibangkitkan. Makanya ayat ini kan mengajak kita berpikir kritis ya. Ini pertanyaan ayat seperti ini sama juga ketika Nabi Ibrahim apa membunuh bukan membunuh ya apa memukul patung-patung dan menyisakan patung yang besar itu kan diabadikan di Quran surat Al-Anbiya. Saya kebetulan kok lupa ayatnya ya. Kolabal kolabal apa itu? Hada fa'alta bi alihatina ya Ibrahim itu apa ayatnya itu ya. Kol kola anta ya. Kola anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim. Apakah engkau yang melakukan perbuatan mukul patung-patung yang kecil ini wahai Ibrahim dan menyisakan patung yang besar itu ya. Oleh Nabi Ibrahim dijawab bagaimana? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun ya. Qala bal fa'alahu kabiruhum, justru yang melakukan bukan saya tapi berhala yang besar yang ada istilahnya apa? Kapaknya itu di lehernya itu yang memukul apa namanya? Patung yang kecil-kecil atau berhala-berhala yang kecil itu. Hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Coba tanyakan kalau memang patung itu bisa berpikir ya. Ini mengajak kita berpikir kritis. Bagaimana mungkin sesuatu yang tidak bisa menciptakan, tidak bisa hidup, kan tidak tahu apa-apa, ya, justru dimintai pertolongan. Ini dampak syiriknya, ya. Yang membuat manusia kehilangan logika sehat dan menjatuhkan martabatnya sendiri. Makanya Allah memberikan gambaran ya, orang yang berbuat syirik itu seperti orang yang jatuh dari langit, ya. Itu Quran surat Al-Hajj ya, ayat 31. Kunafa alillahi ghaira musyriki bih. Ya, beribadah dengan ikhlas kepada Allah ya tanpa mempersekutukannya ya. Wa may yusyrik billahi faka'annama khairan minas sama'i fatafhu tairu au tahwi bihirrih ya fi makanin sahik ya. Siapa yang mempersekutukan Allah seakan-akan ia jatuh dari langit, lalu disambar oleh burung atau diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh ya. Artinya apa? Syirik itu membuat hidup seseorang menjadi jatuh, hancur ya. Artinya tidak lagi punya pegangan yang kuat, yang kokoh. Ya, hari ini berharap kepada ini, besok takut kepada ya. Hidupnya penuh ketergantungan kepada sesama makhluk. Makanya syirik tidak selalu bentuknya itu sujud kepada patung atau meminta ke kuburan. Kadang-kadang syirik juga bisa masuk melalui hati itu sendiri ya, termasuk asyirkul asghar, yaitu syirik kecil yaitu riya tadi ya. Ya, termasuk salah satunya apa? Kayak ketika kecintaan kepada dunia melebihi kecintaan kepada Allah itu sendiri. Ya, ketika harta lebih ditaati daripada Allah, ketika jabatan lebih ditakuti daripada murkanya Allah, ya. Atau manusia rela melanggar agama, melanggar syariat demi popularitas di dunia. Atau mungkin apa? Coba saya kasih 5M ya. Coba yang benar jadikan salah, yang salah jadikan benar. Nah, itu ya. Makanya apa namanya? Ada sebuah ini saya singkat saja ya. Apa namanya? Ada sebuah kisah yang mungkin diabadikan di Al-Qur'an yang terkait dengan ini itu sendiri. Dan itu dialami oleh siapa? Nenek moyangnya manusia itu sendiri, ya, bapaknya manusia itu sendiri. Yaitu apa? Kisahnya siapa? Nabi Adam, ya. Dan apa? Dan pasangannya yaitu Hawa. Ketika apa? Digoda oleh iblis memakan apa? Buah dari apa? Syajaratul khuldi. Sebenarnya buah khuldi itu tidak ada ya. Yang ada itu buah dari syajaratul khuldi, buah dari pohon keabadian. Nah,
Karena para ulama itu nggak ada yang tahu buah yang dimakan itu buah buah apa. Kan nggak ada keterangan yang kuat, yang valid mengatakan buah ini buah A, istilahnya apa, misalkan jeruk dan lain enggak. Ya, itu dinamakan apa namanya buah dari syajarah al-khuld ya, pohon keabadian. Ya, makanya ada kholidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Itu ada ceritanya. Itu saya cantumkan enggak ya? Saya cantumkan sedikit kalau enggak salah itu ya. Bagaimana kok bisa setan itu eh, menggoda Adam dan Hawa untuk mengkonsumsi makan buah dari syajaratul khuldi. Itu awalnya kan diterangkan dalam Al-Baqarah ayat 35. Nanti kemudian kita bisa mengambil kenapa kemudian eh, Adam dan pasangannya Hawa itu menjadi kemudian orang yang dolim oleh para ulama. Yang dimaksud dolim di sini apa? Menjadi orang yang syirik, menjadi orang yang musyrik ya, atas syariat atau perintah yang sudah Allah kasih tahu ya. Al-Baqarah ayat 35, wa qulna ya Adamus kun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadz dzalimin. Wahai Adam, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah ya, tinggallah engkau dan istrimu di dalam Sur. surga. Makanya dalam sebuah tafsir, loh ini sudah setengah tujuh ya. Dalam tafsir Al-Wasit ya, uskun ya, tinggallah. Itu asal katanya dari apa? Sakana yaskun ya, sakan ya. Menunjukkan apa? Menetap dengan tenang, dengan stabil, dengan penuh ketentraman ya. Ya. Karena apa? Semua sudah Allah berikan di situ ya. Ya, maka perintah ini bukan hanya berada saja, tapi untuk menjadikan surga sebagai tempat tinggal yang permanen dan nyaman. Ya, makanya di situ Allah sebutkan ya Adam uskun anta wis, sudah tinggal di sini saja dengan nyaman, ya, dengan permanen selamanya. Wazau anta wazau jukal jannah, kamu dan juga istrimu. Ya, makanya di situ ada azzawud ya, artinya apa di situ? Istri ya. Padahal kalau zawud itu kalau dalam bahasa Arab artinya ya suami. Ya kalau ada tak marbutahnya ya hawa. Tapi dalam bahasa Arab laki-laki kadang-kadang zawud itu bisa juga digunakan untuk laki-laki maupun perempuan. Sedangkan bentuk zaujahnya jarang dipakai ya. Wakula min harabatan haitsu syi'tum. Makanlah dengan nikmat ya berbagai makanan yang ada di sana sesukamu ya. Dari kata rogodan ya, itu menggambarkan sebuah apa? Kelapangan ya, kemudahan ya, istilahnya unlimited ya, kenikmatan yang tidak terbatas ya. Ya, makanya ayat ini Adam dan Hawa diberikan akses penuh terhadap apa, semua kenikmatan di surga tanpa ada batasnya. Ya, sebuah karunia yang menggambarkan keluhuran, kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Tapi, nah ada tapinya di situ. Tapi di tengah kebebasan itu ya Allah menetapkan satu batasan, yaitu apa, wala taqroba hadhihi syajarah. Nanti ada efeknya, ada eh, impactnya ketika kamu mendekati pohon ini ya, wala taqroba hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini, hadhihi syajarah ya. Makanya di situ digunakan apa? Mendekati, kata-kata mendekati. Asalnya dari al-qurb ya. Makanya juga turun kemudian apa? Kurban ya. Itu juga mendekat ya, untuk mendekat kepada Allah itu sendiri. Ya, saran untuk mendekat kepada Allah itu sendiri. Makanya kan kalau kurban itu apa? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Justru apa namanya? Yang diterima oleh Allah takwanya, bukan dagingnya, bukan darahnya, tidak. Nah, tapi dari quds itu makna al-qurb ya, mendekat ya. Sebenarnya yang dilarang apa? Makna yang terkandung di dalamnya. Yang dilarang makan ya dari pohon itu. Akan tetapi apa, larangan itu dikaitkan dengan jangan dekati pohon ya. Makanya juga ada di surat lainnya wala taqrabuz zina ya. Ya, tujuannya sama ya. Agar apa? Karena ketika seseorang itu mendekati itu ya, atau dalam dalam pemahaman lain, ketika orang itu dilarang mendekati sesuatu itu ya, berarti jalan yang dapat mengantarkan kepada perbuatan itu pun diputus, termasuk perbuatan tadi wala taqrabuz zina ya. Nah, makanya Allah larang mendekati zina agar apa? Tertutup segala sarana yang dapat mengantarkan seseorang itu kepada perbuatan tersebut. Itu makanya jangan mendekatinya. Nah, terkait nama pohon yang dilarang dalam ayat ini, nah itu ditegaskan di surat yang lain itu ya. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Syajarah yang mana? Itu dalam Quran surat Toha
ayat 120, 121 berurutan itu ya. Set yang menyebut apa namanya syajarah al-khuld itu siapa? Setan. Ya. Setan menyebutnya apa? Syajaratul khuldi, yaitu apa? Pohon abadian. Inilah yang begitu hebatnya hingga saat ini ya, yang mungkin dipakai orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ya. Marketing, niru marketingnya iblis. Bukan saya mengibliskan apa namanya yang banyak outlet-outlet mereka, tidak. Marketingnya iblis ini kita bisa melihat dari, mungkin kalau tidak salah saya cantumkan kok di PowerPoint-nya. Bagaimana marketingnya iblis itu sungguh halus ya, apa namanya sungguh istilahnya kalau dalam bahasa hari ini itu karena ada demand ya. Iblis tahu ada demand, dia marketingnya sukses ya. Karena ada demand ya, ada permintaan ya. Ya, kenapa dinamakan Syajaratul Khuldi? Itu di surat Toha ya. Awas wasa ilaihi syaiton qala ya Adam hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Ketika setan membisikkan pikiran jahat kepadanya. Sebenarnya kenapa setan itu membisikkan pikiran jahat? Ya, itu nanti dalam riwayat di bawahnya ya. Apa kalau tidak salah itu saya cantumkan ya. Apa yang dibisikkan setan? Kenapa kok tiba-tiba setan itu membisikkan kepada Adam ya? Membisikkan apa? Pikiran jahat. Karena dalam benak Adam itu punya pikiran. Karena dia sudah diberikan akses penuh ya. Diberikan apa? Segala apa namanya kelapangan ya, jadi rogodan ya. Kebebasan bisa menikmati di surga ya. Dengan penuh kebebasan, maksudnya apapun dia keturutan ya. Ya, makanya di situ setan bisikkan karena dalam diri Nabi Adam ya itu terbesit apa? Lau anna khalidan ya. Bukan khalidan, lau anna khuldan ya. Lau anna khuldan. Jadi iblis memanfaatkan kecenderungannya siapa? Nabi Nabi Adam terhadap apa? Ingin kekal ketika sudah diberikan akses yang sungguh luar biasa itu. Kalau hari ini apa? Wah, sudah tahu nikmatnya kayak gini, pengen lah 3 periode lah, 4 periode lah misalkan, 6 periode dan seterusnya. Ataupun kalau memang 2 periode nanti turunlah ke anaknya atau ke cucunya ke siapa. Pengen kekal ya. Nabi Adam pengen kekal di situ. Marketingnya setan masuk di situ karena tahu kalau ada demand. Ibarat kalau hari ini mungkin apa? Mungkin ketika hujan ya. Nggak tahu di sana hujan nggak? Di tempat saya sini akhir-akhir ini sering hujan nih. Misalkan kita masih apa namanya ngomong dalam benak hati kita. Enak kayaknya hujan-hujan gini makan istilahnya apa? Bakso. Atau minum bakso ya misalkan ya. Makan bakso yang hangat-hangat. Tiba-tiba tukang bakso datang. Nah, setan juga demikian. Ya. Jadi setan tahu kalau ada demand, dia langsung membisikkan pikiran jahat karena Adam apa? Punya lau anna khuldan. Seandainya aku bisa kekal di sini, pasti enak. Gitu. Ya. Makanya di situ apa yang dilakukan oleh iblis? Fakta nama dalika ya min syaiton ya. Fa'atahu min kibalil khuldi ya. Lalu iblis menjadikan apa? Kalimat atau sebenarnya itu belum diomongkan oleh Nabi Adam, masih di dalam hatinya. Menjadikan kalimat itu sebagai celah untuk menipu mereka berdua. Sehingga apa? Ia mendatangi keduanya dalam bentuk yang tidak mereka kenali di situ ya. Mana tadi? Fa'atahu min kibalil khuldi falamma dakhala jannata waqafa baina yaday Adam wa Hawa. Nah, di situ ya. Itu lanjutan apa? Teks Arabnya itu ya. Dia setan datang dalam bentuk yang tidak pernah ia kenali dengan memperlihatkan apa? Kesedihan. Agar apa? Keduanya itu merasa istilahnya sedih ya. Sehingga Adam dan Hawa itu bertanya, Mayu bekika, apa yang membuatmu menangis? Nggak tahu kalau yang diajak ngobrol itu iblis. Apa yang dijawab oleh iblis di situ? Karena tahu kalau konsumennya istilahnya ya, pengen hidup kekal di situ, maka setan pinter jawabannya. Abeki alaiku matamu tani fatufarikoni ma antu ma fihi minan nikmah. Aku itu sedih, aku itu nangis karena apa? Kalian berdua ini nggak kekal di sini. Kalian akan mati, akan berpisah dari kenikmatan yang kamu rasakan hari ini, ya saat ini. Sehingga apa? Ucapan itu masuk ke dalam hati mereka, yaitu Adam dan Hawa, sehingga mereka keduanya sedih. Nah,
pinternya iblis, marketingnya iblis. Kalau orang hari ini itu kan ada apa namanya, hmm, soft selling sama hard selling. Yang dilakukan iblis kira-kira apa? Seketika menggoda, seketika dia nangis, ya, sehingga membuat pikiran mereka resah, ya. Apakah iblis tetap melakukan hard selling? Istilahnya jualan dengan cara yang bukan menarik, tapi apa? Ditarik, ya. Iblis enggak. Ketika mereka sudah, iblis sudah berhasil mempengaruhi psikologi mereka, iblis pergi. Ya, ditinggal pergi oleh iblis. Di riwayat itu kelihatan itu. Ya, ditinggal pergi oleh iblis. Setelah itu apa? Balik lagi. Baru beberapa saat kemudian balik lagi dan berkata kepada keduanya, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi. Wahai Adam, maukah sekarang kamu aku tunjukkan kepadamu pohon syajaratul khuldi, pohon keabadian. Yang ketika engkau makan itu kamu akan kekal di dalam surga. Apa yang dilakukan oleh Adam? Fa'aba Adam, menolak. Ya, sehingga apa? Setan itu mencari jalan lain. Dia bersumpah atas nama Allah sebagai apa? Penasihat yang ju- jujur di situ, ya. Ya, innahu lahuma lam minan nasihin, ya. Setan, iblis, ya, bersumpah atas nama Allah. Ia adalah penasihat yang jujur. Akhirnya apa? Keduanya tertipu, terkena marketingnya setan, ya, soft sellingnya setan itu sendiri. Karena mereka tidak menyangka ada makhluk yang berani berdusta dengan menyebut nama Allah. Lalu siapa yang pertama kali tergoda? Ya, yang pertama kali tergoda untuk memakai siapa? Ini faktarro wa ma dhanna anna ahadan yakhlifu billahi kadziban fabadarat hawa ila akli syajarati, ya. Pertama tergoda itu adalah istrinya Hawa itu sendiri, ya, untuk apa? Mengambil buah dari pohon itu lalu kemudian memberikan kepada Adam hingga beliau memakannya. Makanya hari ini bapak-bapak tidak perlu kaget, ya, mungkin sudah pengalaman, ya. Nah, pertama kali yang ter, tergoda oleh diskon itu biasanya dari kalangan Hawa, ya, itu sudah dari kayak nenek moyangnya dulu, ya. Karena pertama kali tergoda, tergiur untuk mendapatkan istilahnya marketingnya setan tadi, ya, Hawa. Adam sudah menolak, tapi Hawa yang tergiur, ya. Namanya biasanya apa-apa itu selalu luluh, selalu kalah dengan ras terkuat di muka bumi, ya. Katanya ras terkuat itu ibu-ibu, ya. Nah, kalau di medsos itu rame, rating kanan beloknya kiri katanya gitu. Nah, itu salah satu yang dibisikkan oleh setan. Sehingga apa? Setan berhasil, sehingga keduanya fatakuna minad dzalimin, ya. Keduanya apa? Menjadi termasuk orang-orang yang dolim, ya. Dolim itu dalam secara bahasa itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Wat usyai'i fi ghairi maudhi'i. Atau kalau Imam Al-Qurtubi mendapatkan penjelasan bahwa makna dolim itu juga apa? Digunakan untuk syirik. Dalilnya dari mana? Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu benar-benar merupakan kezaliman yang begitu luar biasa dahsyatnya. Ya tadi, anta ja'ala lillahi niddan bahwa khalaqaka, ya. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah itu yang menciptakanmu. Nah, itu, ya, marketingnya setan. Makanya ayat lanjutannya nanti bisa dicek, ya. Ini saya singkat saja. Waktu kita terbatas, ya. Itu dicek di ayat selanjutnya itu fa'azallahuma syaiton anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Untuk menguatkan bagaimana marketingnya setan begitu halus. Di situ apa? Setan menggelincirkan keduanya Adam dan Hawa sehingga apa? Keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya ada di surga, ya. Makanya izlal, ya, singkatnya dalam apa tafsirnya At-Tahrir wa Tanwir itu dijelaskan izlal itu secara bahasa apa? Membuat orang terpeleset tanpa disadari. Ibarat orang yang jalan di atas apa? Lantai yang licin. Kira-kira misalkan orang didorong jatuh sama orang apa? Terpeleset terus terjatuh. Itu kesannya lebih halus terpeleset karena apa? Dia jatuh sendiri tanpa ia sadari. Sehingga apa di sini maknanya? Tipu daya setan itu bekerja secara halus. Marketingnya itu istilahnya sekarang apa? Soft selling, ya. Ya, marketing soft soft selling tidak kelihatan kalau dia sedang jualan, ya, tidak kelihatan kalau dia sedang menggoda. Sehingga apa? Adam dan Hawa
menjatuhkan dirinya atau masuk ke dalam kelemahan manusia hingga akhirnya apa menjatuhkan dalam salah ya kemuliaannya hilang karena apa dia syirik tadi inna syirka ladzulmun adzim fatakuna minadz Betul. dzalimin. Nah, itu salah satu contoh saja sebenarnya yang mau saya sampaikan banyak gitu ya. Ada juga terkait apa namanya Bani Israel yang apa namanya melanggar di Yaumus Sabat ya sehingga oleh Allah ketika orang itu syirik kepada Allah akan dijadikan makhluk yang sehina-hinanya. Ya, kirodatan khosiin itu ya. Kalau saya ceritakan singkat sebelum apa namanya insya Allah 5 menit ya. Eh, Kenapa kok kemudian pelanggaran di hari Sabtu? Pada dasarnya semua syariat Rasul yang diutus Allah ya apa namanya Allah mengutus Rasul semuanya untuk memuliakan untuk beribadah di hari Jumat seperti orang Yahudi termasuk orang Nasrani juga sama tapi kemudian orang Bani Israel negosiasi tidak mau dia beribadah di hari Jumat dengan banyak alasannya dia memilih di hari Sabtu ceritanya seperti itu makanya di situ Yaumus Sabat dia melanggar atas komitmen perjanjian mereka sendiri. Allah menciptakan Jumat, tapi dia pengen hari Sabtu, ya sudah oleh Allah Sabtu. Tapi dengan catatan, kamu harus beribadah. Tapi nyatanya mereka tidak. Singkatnya mereka tergiur oleh dunia, diuji oleh Allah. Mereka tinggal di dekat apa namanya sisir lautan ya, Aku jadi sehingga itu dan aku pada ingat pada pas hari-hari belajar itu selain hari ketemuan di Sabtu Mekah. itu ikan itu tidak ada yang muncul. Justru pas hari Sabtunya apa namanya ikan itu justru banyak yang bermunculan sehingga singkatnya mereka tergiur supaya gimana caranya supaya tidak terlihat melanggar syariat ya yaitu mereka apa mereka membuat jebakan di hari sebelum Jumat dan mengambil ikannya setelah hari Sabtu. Nah, itu cara mereka sehingga mereka berani menantang di situ apa namanya katanya kalau melanggar itu langsung diadab ya kata Nabi Musa ya tapi apa mereka perlahan-lahan ya secara sembunyi-sembunyi kok tidak ada adab yang langsung turun ya besoknya lagi kok nggak terjadi apa-apa sehingga mereka mengatakan dalam sebuah riwayat itu yang dicantumkan ya sudah saya cantumkan orang Bani Israel mengatakan wadhannu annama qala lahum Musa kana batiran apa yang dikatakan oleh Musa kepada mereka itu ancaman sesuatu yang batil atau perkataan yang batil yang tidak benar ya. Itulah penyakit mereka, penyakit yang sangat berbahaya merasa aman dari hukuman Allah hanya karena dosanya tidak langsung dibalas. Itu namanya istidraj. Ya, itu ya singkatnya bisa dibaca. Termasuk juga peristiwa yang bisa kita ambil di situ orang oknum ya, oknum Bani Israel yang saling tuduh menuduh terkait peristiwa yang tidak diketahui tersangkanya. Indonesia ada enggak, Pak? Ada ya pembunuhan yang tidak istilahnya tersangkanya diabu-abukan. Itu terjadi di Bani Israel. Makanya apa namanya peristiwa disyariatkan untuk membunuh sapi itu ya. Itu karena apa? Ada penjelasan di ayat berikutnya itu, ayat 72 ya. Al-Baqarah 67 itu hubungannya 72 dan 73. 68, 69, 70 itu menunjukkan apa? Karakter atau tabiat perangai mereka ya ketika disuruh mencari spesifikasi sapi tertentu tadi. Nah, itu sebenarnya apa? Karena ada tersangka yang abu-abu. Makanya disuruh untuk menyembelih yang namanya sapi tadi. Nah, sehingga singkatnya dari contoh yang ditampilkan tadi apa namanya? Itu semua berawal dari kesirikan itu sendiri. Hanya kesirikan itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi hina sehina-hinanya. Maka naudzubillah oleh Al-Quran kadang oleh Allah dijadikan sebagai kera yang hina tadi seperti yang dialami oleh Bani Israel. Yang dialami oleh Nabi Adam tadi apa? Diturunkan ke surga sehingga menjadi orang yang zalim itu sendiri, yaitu orang yang menyekutukan Allah itu sendiri. Ya, menjadikan Allah itu sebagai anda dan tadi. Sehingga efeknya apa? Ia menjadi apa namanya tidak lagi menjadi mulia karena ada isyirikan tadi. Maka bagaimana itu terkait upaya untuk menjaga menjaga tauhid ya dan menutup segala jalan menuju syirik itu nanti bisa dibaca di slide-nya itu saya ambilkan dari kitab Al-Firqah An-Najiyah atau Ifah Al-Mansurah. Jadi itu bisa dibaca sendiri ada setidaknya ada 3 poin ya bagaimana kita eh, menjauhi dari kesyirikan itu sendiri. Karena di samping ada dosa yang besar, ada jauh yang bisa kita rasakan langsung ketika di dunia itu sendiri. Ketika apa?
terjerat, terjerembab dalam kesyirikan itu sendiri. Itu benar-benar kita harus hati-hati. Mungkin seperti itu kita sambung sama tanya jawab saja di waktu yang ada ini. Baik, Bapak dan sekalian, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Mari kita bersama mengikuti tanya jawab, dan untuk tanya jawab pertama karena sudah ada Sejak. di chat masalah ya. Boleh itu Pak Ustadz langsung dibaca dan langsung dijawab aja dulu Pak Ustadz. Mengenai Mohon bar mohon penjelasan apakah tidak ada udzur jahil dan dalam syirik akbar. Apa ini maksudnya? Mohon Al-Araf penjelasan apakah tidak ada udzur jahil dalam syirik akbar. Quran Al-A'raf 172 174. Penjelasan yang tadi ya. Al-A'raf 172 174. kembali tidak bisa menjelaskan maksudnya, silakan. 172 174. Coba saya Assalamualaikum cek. Waalaikumsalam. Ustaz. Iya, silakan Pak. Ya, itu maksudnya mohon penjelasannya itu karena pernah baca Mm-mm. artikel itu tidak ada Mm-mm. unsur jahil dalam syirik Apa itu? akbar. Uzur Itu yang jahil. tadi itu yang satu sih. Oh, uzur jahil maksudnya apa itu? Jadi unsur jahil itu nggak ada apa namanya, nggak ada keringanan dalam kebodohan Oh, itulah. Ya. iya. Jadi dua-duanya sama ya. Jadi syirik, yang namanya syirik ya. Tidak ada istilahnya kecil itu, istilahnya siksanya ringan ya. Kalau besar siksa tambah pedih itu ya. Dua-duanya juga termasuk dosa besar. Tidak ada negosiasi. Jadi para ulama itu tegas dalam hal ini termasuk di Quran maupun di hadisnya juga tegas. Ya, yang namanya syirik tidak ada negosiasi. Bahkan ya kesyirikan itu menghapus apa ganjaran atau pahala amal soleh yang dikerjakan saat itu juga. Ya, syirik kecil ya seperti riya itu sendiri ya. Makanya kalau di Al-Quran itu digambarkan amalan yang mereka perbuat ya, amalan yang mereka perbuat yaitu orang-orang syirik, orang-orang musyrik itu sendiri diibaratkan seperti apa? Amalan yang istilahnya barang seperti debu ya, debu yang terkena angin yang berterbangan sehingga habaan mantur. Ya, seperti amalan-amalan yang ya sia-sia amalan yang mereka lakukan. Karena apa? Mereka melakukan sejatinya melakukan amal soleh, tapi dia eh, syirik melakukan kesyirikan, ya amal solehnya sia-sia, tidak ada pahala sama sekali. Bahkan jika apa sudah apa namanya ditegaskan juga dengan bahasa yang lugas juga jelas juga ya. Kayak syirik itu orang akan ditempatkan kelak di neraka itu sudah pasti ya. Dan kalau di dunia tadi yang kita bahas ya di judul itu juga bahaya yang apa namanya yang impactnya itu dirasakan di dunia itu sendiri ya, kemuliaannya orang itu akan secara otomatis hilang ketika orang itu berbuat syirik ya, salah satunya tadi yang dicontohkan apa di apa kronologinya Nabi Adam itu sendiri hingga kemudian dijatuhi tadi dijatuhi sebuah apa hukuman fatakuna minadz dzalimin tadi karena atas perbuatannya tadi ya. Makanya syirik itu perkara yang baik syirik nggak hanya akbar saja ya, akbar ataupun asghar itu sama ya, sama sama saja, hanya saja kalau syirik akbar tidak langsung diiringi dengan bertaubat yang benar-benar tidak akan mengulangi lagi, mereka baca tidak akan pernah diterima. Meskipun itu syirik kecil, malah itu kan syirik kecil ya, efeknya tidak seperti yang besar. Jangan salah sangka ketika kesyirikan kecil terus dilakukan, terus dilakukan, terus dilakukan. Kalau dalam bahasa hadis itu seperti ini, hatta ya ketika itu sesuatu yang kecil terus terus dilakukan akan berkumpul. Istilahnya kalau dalam bahasa kita akan menjadi yang namanya bom waktu. Karena kecil 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 lama kelamaan akan menjadi besar. Makanya kan ada pepatah itu ya falsafah apa? Sedikit sedikit lama-lama menjadi bukit. Itu memang benar. Yang kapan hari saya share di Pak Aher itu saya pernah nulis terkait fikih lalu lintas ya. Sebenarnya saya mengadopsi dari berbagai hadis, dari berbagai ayat Al-Quran, berangkat dari kegelisahan yang terjadi di kereta itu ya, di Bekasi ya. Ternyata nggak hanya di Bekasi, setelah itu di Blitar, setelah itu di dekat tempat kami juga. Ya itu ya, akumulasi dari dosa-dosa kecil. Makanya kita enggak harus berhati-hati terhadap dosa-dosa sepele, dosa-dosa
kecil. Karena dosa kecil itu orang menganggap, ah itu hukumannya ringan, ah nantilah, kan itu nggak seperti dosa besar. Sehingga orang meremehkan, 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 akhirnya menjadi dosa yang besar. Karena akumulasi dari dosa-dosa kecil itu sendiri. Itu mungkin sedikit pembahasannya agak melebar ke sana ya. Jadi memang sama saja ya, tidak ada ininya. Jadi syirik akbar, syirik asghar yang kecil, yang besar itu sama, Mas. Itu ya apa yang harus kita hindari. Maka terkait kiat-kiat bagaimana kita harus menghindari terkait syirik itu tadi nanti bisa dibaca di slide yang tidak sempat kita bahas tadi ya karena waktu dan ini kondisi yang tidak memungkinkan kita bahas. Saya kiranya mungkin cukuplah waktu segitu. Ternyata pembahasan syirik itu banyak sekali nanti ya. Kalau kita bahas panjang memang. Seperti itu. Baik, ada yang bertanya lagi? Ya, silakan. Baik. Bapak, Barangkali silakan. Ada yang mau bertanya barangkali. Buka aja mic-nya langsung. ya silakan Pak. Silakan, silakan. Ada yang mau bertanya langsung? Ini suara saya Pak. Oh, itu ya. Kita nulis di kolom chat juga nah apa? Oh iya, kalau di halaman Al-Qur'an yang tentang talut itu gimana? Bentar, saya tadi Betul. membaca. Barangkali Pak Ustadz hafal yang tentang menyeberang sungai terus kemudian hanya suruh minum satu teguk aja gitu tadi. Kalau nggak salah maknanya begitu. Iya, 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 benar. Surat apa? Juz Al-Baqarah kalau tidak salah itu. Al-Baqarah ayatnya Dua dia ya. bukan, lupa saya di atas. Tolu Tamarika. Yang ada talutnya. Al-Baqarah. Hmm. Al-Baqarah. Pak saya cari dulu. Tolu Tamarika. Ini sebenarnya kalau kita pakai Quran.com ya, ini saya tidak promosi ya Bapak Ibu-Ibu ya. Itu bisa kita bisa cari ya. Bentar, saya rekam. Tolu Tamarika. Oh, tidak mau muncul ya. Al-Baqarah 246 kalau nggak salah ya. Juz 2 kalau tidak salah itu kan. 246. Oh, 24 ini. 26 sampai 24. Atau barangkali sambil ada pertanyaan yang lain boleh Bapak-Bapak. Ya Ibu-ibu silakan, boleh. barangkali ada yang mau Wah, bertanya, silakan. itu apa? Oh, enggak, bukan. Bentar, Israel. Bukan, bukan 24, 247, 247. 247. Eh, Oh, ini ya 247. Waqala lahum nabiyyum inna Allah qad oh juz 2 akhir ya. ya. Talu tamalika qalu an yaqula Allah. Ya, kenapa tadi Pak Akhir? Itu talut itu sebenarnya siapa gitu ya. Kemudian kenapa dia bisa memberikan aturan untuk apa namanya siapa yang ketika menyeberang sungai itu Pak, Mm-mm. Oh, itu dalam hanya ulang. boleh mengambil air segitu. Apakah dia nabi atau dari utusan Allah atau siapa Pak? Oh, talat itu ya. Sebentar saya nggak saya share screen di situ. Boleh boleh. Oh, harus request dulu. Ya requestnya aja. Ya. Ini saya bukain di sini. Loh, kok hilang? Nah, muncul ya Pak akhirnya di situ layarnya. Belum belum. Oh, nggak muncul. Biasanya lambat. Nah Oh, udah. ini muncul.
Tolut Malika. Di sini kita sebenarnya juga bisa buka ya terkait penjelasan, cuma penjelasannya masih ya seperti ini. Oh ini nih. Nah, tafsirnya Al-Wasit nih. Tolut ismun ajam fit Taurat. Itu dalam bahasa apa namanya dalam eh, bukan murni bahasa Arab itu ya. Nah, ini keterangannya di sini. Nanti coba saya cari lengkapnya ya. Nah, jadi Taulit itu bukan serapan bahasa Arab asli ya. Jadi nama ajam ila huwa al-musamma fit Taurat bi ismin Syawil ya. Wakila inna hadal islaqab minat tul malakut ya. Malakut minal mulki. Jadi malaikat dari kerajaan di anak Taulut karena tawilan jasiman. Jadi apa namanya? Itu penjelasan singkat ya. Nanti coba saya cari yang lebih lebih lengkapnya ya terkait Taulit itu ya. Jadi Taulit itu bukan bukan nama dalam bahasa Arab ya. Nah, al-musamma fit Taurat bi ismin syawil wa qila inna hadal ism laqab lahu minatul kamalakuti minal mulki. Ya, malaikat apa namanya? Raja, malikal mulki. Ya, anak Taulut karena tawilan jasima. Nanti coba saya search lebih lebih detail saja Pak ya. Ya, ya, Ini Mas. saya jadikan ini. Saya yang bertanya apa Pak, Bapak Ibu? Silakan yang lain, Saya, Mas. hmm, itu kan sering muncul ya, juz dua ya. Taulut, apalagi Tauhud juga ada itu ya. Ya, kalau Hmm. bagus. Hmm. Silakan teman-teman, nanti biar karena ini panjang memang Hmm. betul, lebih baik offline aja. Iya. Silakan teman-teman. Hmm, yang Hmm. masih mau bertanya. Hmm. Oke. Saya mau mau sambung bertanya. Hmm. Kalau belum ada yang bertanya, mungkin Pak Ustadz mau menambahkan, boleh silakan Pak. Ya, tadi ya saya tambahkan sedikit ya. Tadi saya nyinggung sedikit terkait yang tadi kan belum sempat kita jelaskan ya. Apa namanya terkait bagaimana kiat kiat kita agar kemudian tidak terjerembab dalam kesyirikan itu ya, dalam perkara-perkara yang syirik atau menutup segala jalan menuju kesyirikan itu sendiri ya. Itu dalam penjelasan kitab Al-Firqah An-Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah. Bahwa tauhid seseorang belum sempurna yang hingga ia membersihkan dari tiga bentuk syirik ini. Pertama tadi ya, syirik dalam perbuatan Tuhan ya, meyakini ada makhluk yang bisa mengatur selain Allah. Itu kan Allah. ada sebuah statement ya. Ada wali tertentu yang jika berkata jadilah, maka akan terjadi. Ya. Jangan begini nanti pasti kamu begitu. Nah, ya. Jadi itu termasuk kesyirikan. Orang yang percaya bahwa ada makhluk yang memiliki kekuasaan bisa ngatur kondisi Lain. alam ya, bisa ngatur hujan dan lain sebagainya, memberi rezeki, menentukan kejadian nanti seperti ini ya. Ini juga bisa terjadi biasanya kalau di Jawa itu ketika nyari tanggal dalam pernikahan juga itu. Nah, itu masuk juga di sini. Itu dalilnya ada di mana? Ada di Quran surat Yasin ya, yang keyakinan seperti itu bahaya ya. Nah, sifat kun fayakun hanya miliknya Allah dan itu hak prerogatifnya Allah. Nah, itu di apa ditegaskan apa dibantah di surat Yasin tadi ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Pertama. Ya, terus yang kedua syirik dalam ibadah dan doa. Nah, ini yang paling paling populer ya. Syirik dalam ibadah dan doa atau meminta kepada selain Allah. Allah. Di antaranya apa di situ misalnya ya. Untuk syirik yang paling banyak terjadi ketika seseorang masih
sholat pada Allah, tapi di saat yang sama ia juga minta kepada selain Allah. Pertama, minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Minta pertolongan kepada orang yang sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup, boleh enggak? Boleh. Tapi kalau sudah meninggal, enggak boleh. Kalau masih hidup itu ada itu hadisnya. Kayak orang buta yang minta didoakan kepada Nabi supaya dia bisa melihat lagi. Ya, ya termasuk apa namanya mohon keselamatan, mohon apa bisnisnya lancar di kuburan itu sendiri. Nah, dalih-dalih yang sering dijadikan adalah apa? Kami tidak menyembah mereka, kami hanya menjadikan mereka perantara. Nah, ini di Al-Quran juga sudah disinggung di situ. Alasan seperti itu, sejak Nabi berdakwah pertama kali, orang musyrik di Mekah dulu juga mengatakan seperti itu. Ya, dengan mengatakan bagaimana walladzina takhadu min dunihi auliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Nah, yaitu orang-orang yang mengambil pelindung mengambil atau menjadikan sesembahan selain Allah berkata, kami itu tidak menyembah mereka ya. Kami tidak menyembah mereka illa liyuqarribuna kecuali kami itu berharap agar mendekat. Nah, itu sarana saja untuk mendekat kepada Allah. Nah, itu orang musyrik dulu juga seperti itu. Ya, sama. Ya, karena itu kita harus memahami perbedaan antara yang paling sering apa tawasul yang diperbolehkan dan apa meminta kepada selain Allah. Di antara tawasul yang disyariatkan nanti mungkin beberapa pertemuan ke depan kita bahas ya. Di antara tawasul yang disyariatkan itu apa? Tawasul dengan iman ya. Karena tawasul itu apa? Tawasul itu uh, memang ada dalilnya ya. Kalau dibilang dibilang tidak ada dalilnya, ada dalilnya di Al-Qur'an. Ya, itu dijelaskan di kitab tadi. Di Quran surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina Al-Maidah 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa batahu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri. Nah, jalan untuk mendekatkan diri itu bagaimana? Dalam sebuah riwayat dari sahabat Qatadah itu mengatakan, dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan ketaatan dan amal yang membuat Allah itu ridho. Ya, di antara tawasul yang disyariatkan tadi tawasul dengan iman, tawasul dengan mengesahkan Allah, tawasul dengan nama-nama Allah, dengan sifat-sifat Allah, dengan termasuk amal tawasul dengan amal soleh itu sendiri. Ya, misalkan apa, pengen anaknya itu jadi anak yang sukses, pengen anaknya jadi apa namanya cita-citanya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Salah satu yang Quran cantumkan ya, nggak perlu ritual aneh-aneh. Kalau ritual apa tawasul dengan amal soleh atau sebab menjadikan apa namanya untuk mendekat kepada Allah. Salah satunya misalkan ingin punya anak yang seperti ini, tawasulnya bagaimana? Itu ada di Quran At-Taghabun yang menjelaskan tentang apa namanya innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu. Nah, itu istilahnya wasilah tawassulnya di situ. Jadi istilahnya jalan yang bisa kita apa namanya tawasul yang pengen punya ikhtiar anak seperti itu yaitu ikhtiarnya di situ. Fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Ketika diuji dengan anak, diuji dengan harta ya. Anak istilahnya semua itu ujian ya fitnah ya. Ya, fitnah tentu dalam bahasa kita bukan fitnah-fitnah yang menuduh itu bukan ya. Fitnah itu Betul. dalam dalam pemaknaan asalnya ya ujian ya Ya, semua itu ujian. Makanya salah satu kalau ingin menjadikan anak anak B, anak C seperti itu tadi fattakullah mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum. Makanya saya itu pernah melihat ada salah seorang ibu-ibu anaknya itu sukses semuanya. Anak pertama ya, ya mungkin sudah menjadi dokter, yang kedua di Eropa ya, dan lain ketika anaknya banyak, semuanya sukses. Ternyata satu yang saya amati waktu itu, beliau itu rutin wa anfiqu. Ternyata dengan tawasul amal soleh itu bisa menjadikan anak-anaknya sukses semuanya. Dan itu Al-Quran yang menyampaikan. Termasuk tadi juga ya, tawasul yang disyariatkan ya meninggalkan maksiat. Dengan meninggalkan maksiat, dengan sebab meninggalkan maksiat ya, meninggalkan maksiat banyak ya, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki ya. Ya, itu menjadikan anaknya menjadi anak yang nurut misalkan ya. Atau menjadikan bisnisnya dipermudah. Termasuk apa yang ketujuh itu memohon doa, tawasul dengan memohon doa kepada para nabi dan orang soleh yang masih hidup. Kalau yang sudah meninggal tidak disyariatkan, tidak diperbolehkan.
Ya, karena itu termasuk bagian daripada kesyirikan itu sendiri. Kalau masih hidup boleh, karena Nabi pernah mencontohkan ada seseorang tadi orang buta minta doa kepada Nabi supaya penyakitnya dia bisa melihat lagi, ya seperti itu. Tapi kalau kalau yang sudah meninggal, bagaimana adabnya? Tidak meminta doa kepada di kuburnya, tapi apa kita mendoakan, ya. Makanya kan ada hadisnya itu ya, ya istilahnya apa? Jenguk bukan jenguk kubur ya, kunjungilah ya, atau ya, berziarahlah, ya zurul kubur litadakkaro al akhirah. Ziarahlah ke kubur agar kamu ingat akhirat, ingat bahwasanya kita akan Nanti berpulang. Tapi jangan apa? Wala taf'alu indaha malam ya'dam bihillah. Janganlah mengerjakan di situ sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti apa? Kadua ilmayyit wa tawassuli bihi ilallah. Ya, seperti meminta-minta kepada mayat tadi dan membuatnya perantaraan tadi. Illa liyuqarribuna ilallah tadi. Perantaraan hubungan kepada Allah, langsung berdoa langsung kepada Allah tanpa langsung ke makhluk ya. Kalau melalui perantara makhluk seperti nabi, seperti orang yang soleh, atau ulama, ustadz dan lain sebagainya, kiai yang masih hidup. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang sudah meninggal, tidak boleh. Itu terjerembab di dalam kesyirikan. Kalau masih hidup, tidak apa-apa. Seperti itu yang dijelaskan dalam kitab tersebut ya. Insya Allah kapan-kapan kita membahas itu ya. ya Ini baik. tauhid ini penting ya. Makanya ayat di Al-Quran, ayat Makkiyah itu mayoritas isinya tentang tauhid ya. Ayat-ayat Makkiyah. Ya, karena memang yang dibenarkan ya masa itu ya masalah perihal-perihal tauhid itu sendiri. Mungkin kita Ya baik Pak cukupkan Ustadz. saja mungkin ya. Ya kita cukupkan. Mana? Barangkali Pak Ustadz bisa menutup ya, atau menyimpulkan dan Baik, menutup dengan doa, silakan Pak. ya Alhamdulillah. Eh, Mari kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semuanya hingga di penghujung usia kita terjauh atau dijauhkan dari sikap-sikap, sifat-sifat, perbuatan-perbuatan syirik dan turunannya. Dan semoga anak turun cucu kita semuanya dijadikan anak turun cucu yang solih solihah ya, solih dunianya, sukses dunianya maupun sukses pula akhiratnya. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidayna warhamhuma kama rabbayana shighra. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana min ahlil Qur'an وأهل العلم وأهل الصلاة وأهل الصدقة وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك ربي هب لي من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbana dhalamna anfusana ya Allah wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Semoga kita senantiasa diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh. Insyaallah kita ketemu di kesempatan berikutnya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, terima kasih.